kan istilahnya Bu Ida sendiri aja kan bingung ya teman-teman. Kenapa bingung ya? Kayak contoh kemarin ketika Bu Ida ambil sampel contoh RPPH yang deep learning yang beredar di pasaran itu ternyata memang tidak semua aspek muncul gitu kan. Nah, itu yang akhirnya jadi jujur saya sebagai istilahnya kuliah gitu ya, kuliah dari S1, S2, S3 sampai S-teler sekarang gitu ya. Ya kan? Kuliahnya tahu. Ya, sampai S-teler, S campur segala itu. Nah, karena saya sendiri meyakini gitu loh, tetap saya dasar beranjak dari kajian teori yang dimana bahwa semua aspek perkembangan anak itu kan harus kita optimalkan, harus kita stimulasi gitu kan. Nah, itu yang menjadi landasan dasar saya bahwa mau kurikulum apapun berubah, tetap itu konsep dasarnya adalah semua aspek perkembangan anak itu harus kita rancang di dalam kurikulum tersebut, harus kita stimulasi. Itu pola pandang saya yang saya share kepada teman-teman. Tapi baliknya ke teman-teman karena kan semua itu teman-teman yang menjalankan. Betul, paham gak? Tapi istilahnya dari saya kuliah seperti teman-teman dulu sampai kayak sekarang ini, ya saya meyakini bahwa kita aja yang sudah ngasih istilahnya setiap hari semua stimulasi perkembangan anak aja belum tentu setiap anak itu akan optimal, iya kan? Dari semua perkembangannya. Lah apalagi kalau misalnya ya eh, kita lebih dominan ya memberikan aspeknya kognitif saja pada anak. Lebih cenderung pada bahasa anak misalnya gitu ya. Ya itu. Nanti akhirnya jadinya terjadi pertentangan terkait dengan kajian teori yang selama ini kita peroleh. Pernah dengar nggak kajian teori bahwa keseimbangan otak belahan kanan dan kiri harus distimulasi secara seimbang? Bu Rili pernah dengar nggak mengenai materi itu? Pernah Ibu. Pernah kan? Neuroscience. Ya, neuroscience ya kan. Nah, jadi ada yang belum pernah dengar, maka kalau belum pernah dengar berarti saya memberikan penguatan lagi tentang materi tersebut gitu. Ada yang belum pernah dengar tentang keseimbangan otak antara sebelah kiri dengan sebelah kanan? Iya, siapa yang sakit, Bu? Semoga dimudahkan ya, Bu. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Yang sabar ya, tawakal ya. Bu Isma izin Bu, itu anaknya kontrol, lagi kontrol anaknya di rumah sakit. Anaknya sakit apa, Bunda? Itu tiap bulan kontrol ini Bu. Sabar ya, Bu. Ya, itulah. Kita punya masalah masing-masing pasti. Ya, kita berikan dukungan doa yang terbaik. Oke, ya saya ulang lagi ya. Siapa yang belum tahu tentang memberikan stimulasi belahan otak kanan dan kiri? Nggak usah malu. Karena teman-teman kan ini saya ngomong begini karena saya menghargai teman-teman karena kan nggak semua kan latar belakangnya sama, betul? Ya kan, teman-teman di sini ada yang sudah S1, ada yang belum gitu kan. Jadi Bu Ida anggap adalah misalnya ada teman-teman yang belum tahu informasi tersebut, ngomong aja. Karena jujur ya teman-teman, walaupun Bu Ida sudah kayak S-teler, S-mambo kayak gini ya, kalau misalnya saya nggak tahu, saya ngomong aja saya nggak tahu. Gitu. Karena konsep kita jujur aja belajar kan ya learning by doing kan, betul nggak? Semua kita, Wida bukan Tuhan yang tahu segalanya, betul? Ya, jadinya
Kalau misalnya teman-teman, Bu, ini gimana Bu? Saya pelajari dulu. Itu berarti kan intinya saya harus ada yang belum saya pahami gitu kan. Saya konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi apa sih Bu Triana dengan saya ya kan? Mungkin Wida pasti ada kelebihan Bu Triana yang nggak saya miliki. Misalnya Bu Triana jago bikin kue, plus saya nggak misalnya, ya kan? Jadi di sini saya istilah menekankan pada teman-teman, kita nggak boleh sombong, kita harus istilahnya selalu introspeksi diri. Oke, balik lagi. Siapa yang tunjuk tangan yang belum tahu tentang apa itu menyeimbangkan belahan otak sebelah kanan dan sebelah kiri? Bu Amalia sudah pernah dengar atau belum? Tunjuk tangan aja bagi kalau misalnya belum banyak yang tahu kan saya otomatis lebih memperdalam gitu. Belum tahu. Sopo wae tunjuk Belum tangan. tahu, Bu. Kalau tunjuk tangan Kiki, itu loh tanganmu tuh loh di samping tuh loh. Nah, itu kan Wida kan kebaca ada berapa orang yang belum tahu. Tapi kalau cuma saya belum tahu ya cuma gitu doang nggak ada, Wida kelihatan. Ya, oke. Tapi yang tentang bahwa semua aspek perkembangan anak harus distimulasi sudah tahu semuanya, teman-teman. Sudah tahu. Siapa yang belum tahu juga? Iya, Bu. Hah? Aspek perkembangan anak itu kan umumnya ada 6, yaitu kognitif, bahasa, nilai agama moral, fisik motorik, kemudian seni, kemudian apa lagi? Satu lagi beda. Oh, sosial emosi. Ada 6. Tapi kalau di Bu Wida kan Bu Wida jadiin 7 ya. Kenapa jadi 7? Karena fisik motorik kalau nggak aku bagi pecah, itu teman-teman biasanya cuma salah satu dalam memberikan simulasinya. Paham nggih? Jadi kenapa Bu Wida di otak Bu Wida itu menjelaskan teman-teman bahwa aspek perkembangan anak itu ada 7 gitu loh. Agar fisik motorik itu ada 2 yang teman-teman pikirkan, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Begitu ceritanya. Bisa dipahami? Sudah? Oke. Sekarang Wida akan mengulas sedikit. Kenapa tadi Bu Wida bilang kalau misalnya mau kurikulumnya apapun juga, Wida tetap berprinsip bahwa dalam rancangan pembelajaran seorang guru anak usia dini itu harus memberikan semua aspek perkembangan anak. Kenapa? Agar linier dengan kajian teori. Satu, teori terkait dengan pemberian semua aspek perkembangan anak agar optimal. Yang kedua, yaitu keseimbangan antara belahan otak dan otak kanan dan otak kiri. Sekarang Bu sharekan dulu, apa sih Bu ini soalnya juga lupa. Otak sebelah kanan itu fungsinya untuk apa saja, otak sebelah kiri itu untuk apa saja. Kita baca, ini jelas apa enggak? Ya, Bu. Ya. Jadi teman-teman semua itu sekarang kalau teman-teman tuh sebenarnya kuncinya hanya kepo ya. Sama Bu Ida, kalau dulu kan Bu Ida harus nyari buku, betul ya. Kalau sekarang tinggal cari kata kunci ya kan untuk mencari tahu tentang informasi tersebut. Nah, ini Bu Ida langsung menunjukkan pada teman-teman saya hanya mengetik di Google ya kata kuncinya adalah bagaimana fungsi mengoptimalkan belahan otak kanan dan kiri manusia sejak dini. Nah, kita bisa lihat ya.
mengoptimalkan belahan otak kanan dan kiri sejak dini berfungsi membangun keseimbangan kemampuan kognitif, kreatif, dan emosional anak. Hal ini memaksimalkan potensi penuh otak, meningkatkan daya ingat, mempercepat proses belajar, memperkuat kemampuan memecahkan masalah secara holistik, serta meningkatkan kreativitas dan kecerdasan logis secara simultan. Nah, kita baca lagi ke bawah. Kan itu kalau tadi kan Ibu jelaskan, Bu Ida jelaskan tentang pemberian stimulasi pada kedua kanan dan kiri. Nah, di bawah, nah, dicatat teman-teman yang belum punya, dicatat. Nah, kalau ya otak kanan itu adalah kognitif dan kreativitas. Ya, di mana otak kanan menangani kreativitas, intuisi, seni, sementara otak kiri menangani logika, analitis, dan bahasa. Ya, jadi sebelah kanan itu seni. Sekarang, yang merasa kemampuan seninya kurang siapa? Tunjuk tangan. Yang merasa kemampuan seninya menggambarnya jelek, gitu. Terus kamu sesi warnanya elek, ya. Aja tersinggung. Ya. Kan seni nggak ngegambar aja, Bu. Seni kan banyak. Nah, kira-kira coba ditelusuri waktu biyen, waktu ciliane, nah kuwi kurang apa ora. Nah itu kurang, dampaknya tuh sekarang nih baru kita rasakan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa gambar dengan baik, mewarnainya kurang, kombinasi warnanya kurang, dan lain sebagainya. Nah, dampaknya baru kelihatannya sekarang, Bun. Ya kan? Waktu cilik ora, Pak, ora kayak tok gitu ya. Maksudnya nggak paham tentang itu karena kan kita taunya pas udah dewasa, wah kurangnya nih kenapa ya gitu ya. Nah itu kalau kita telusuri perasaanku mungkin kalau kita telusuri, kita introspeksi diri pada pribadi, ya bener ya nggak sih, ternyata memang kayaknya kita kurang waktu itu oleh orang tua kita diberikan stimulasi untuk ayo deh gambar, betul ya Putri Ana, mungkin dulu orang tuanya kurang paham tentang itu, jadi nggak mengoptimalkan, disuruh untuk mewarnai, disuruh disediakan berbagai macam krayon dengan apa yang Bu Triana dibelikan juga ya pas-pasan lah, cuma pensil warna yang cuma 12 warna, yang krayon cuma 12 warna gitu kan. Nah, jadi otomatis kalau zaman dulu yang penting bisa sekolah wes ngono tok. Iso moco, iso kalau nulis. Iya, Bu, bener, Bu. Nggak disuruh gambar, pokoknya bisa maca, katanya gitu, Bu. Yang penting bisa sekolah dan membantu orang tua, Bu, kalau zaman dulu, Bu. Ya iya, makanya sekarang kan saiki itu kan teman-teman kan sebagai pendidik toh. Nah, ketika jadi pendidikan otomatis teman-teman harus memberikan masukan ya kepada orang tuanya. Nah, inilah fungsinya teman-teman dari pengalaman kita itu dijadikan buat pengalaman untuk disampaikan kepada orang tua yang nggak paham tentang ini. Berarti kan kita, Bu, coba anaknya dibelikan, Bu, kalau ada uang, Bu, dibelikan krayon yang ada 36 warna, 48 warna, terus di rumah juga diruangkan waktunya untuk anak itu misalnya disuruh untuk mewarnai gitu loh, kasih masukan dan lain sebagainya. Pasti ada alasannya gini, Bu. Alasannya, nanti kalau tak belikan warna banyak, Bu, dipotong apa, ditugel-tugel, diperutusi, Bu, entek gak sih kami warnai, pasti bilang gitu, Bunda. Nah, berarti kan sebenarnya itu juga introspeksi dari orang tua. Kenapa? Dia ngomong begitu karena apa? Anaknya nggak ditunggu Bu waktu mewarnainya. Betul tidak? Iya, siapa suruh nggak ditunggui? Ojo salah no anak Karena apa? Kalau orang tua yang paham, ketika anak itu protoli, dia kok diprotoli? Sebenarnya kan itu juga eksplorasi anak, betul nggak? Iya kan? Dia waktu mematahkan ini,
gitu kan, itu ada kesenangan tersendiri. Berarti kan dia belajar untuk, ya kan, hal membagi, betul nggak? Tanpa kita sadari, kita yang orang tua cerewet kan, padahal ya, nah itu kan rasa ingin tahu mereka, betul nggak sih teman-teman? Iya, jadi itu Bu, anakku juga tak gituin kalau pas lagi otakku lagi error ya, jadi sebagai emak-emak gitu. Tapi kalau pas lagi inget begini, kenapa deh ini kok dirusak tuh kan nggak bisa, akhirnya kamu nggak bisa dipakai lagi gini, ya kan? Harusnya kan kita menyikapinya dengan santai gitu ya, terus begitu kita tanyakan apa alasannya, itu apa penyebabnya. Karena jujur Bu, anakku tuh yang nomor terakhir tuh apa sih ya, anaknya nggak bisa diem, gabut mah pada saat menut. Oh, no, ya. Jadi, nah sebenarnya kalau misalnya nggak mau anaknya itu diputul-putul, ya orang tuanya harus nungguin sambil nonton TV. Wah dek, itu mau dikasih warna apa dek? Itu apa dek? Gitu. Kan harusnya kan ada komunikasi di situ, ya kan? Dek coba dek ditambahin warna yang itu dek, gitu kan? Jadi lebih cantik atau tidak? Mama yang pasrah itu Bu Wida. Sengendi ya mama yang pasrah, yang potol-potol. Iya. Wes akarep Potol-potol. Loh, kalau orang tuanya misalnya ketok aja Mas. Kalau misalnya dia potol-potol terus dia yang tadi, nah itu yang akhirnya membuat anak akhirnya gitu loh ya. Mungkin akhirnya nah tadi dia pengen nyoba akhirnya jadi down. Kadang-kadang tanpa kita sadar. Gitu loh. Jadi hal yang tadinya dia semangat 45 tapi gara-gara kita ngomong ya kan ngalor ngidul yang akhirnya membuat dia menurunkan rasa minatnya untuk warnai. Kenapa? Oh, apaan aku nanti warnai nanti mama marah-marah gitu. Itu hal yang tanpa kita sadar. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita lebih dominan ke otak kiri, nah ini kan di sini otak kiri kan logika, analitis, dan bahasa. Nah, kalau teman-teman setiap harinya ya lebih dominan mengajarkan pada matematikanya, bahasanya, ya kan. Akhirnya kan yang lebih terstimulasi kan otak sebelah kiri. Nah, pernah nggak ketemu anak yang sulit untuk ketawa, yang sulit untuk mengekspresikan diri, yang sulit diajak bercanda, ya pernah melihatnya? Atau jangankan anak lah, suami ibu lah. Suami ibu ada Waduh. Nah, itu kayaknya pemberian stimulasinya lebih banyak ke otak kiri, Bu. Waktu kecil kurang stimulus Bu, otak kanannya. Otak kanannya kurang. Jadi, Berarti sekarang distimulus, Bu. nah, itu apakah bisa jadi maksimal atau tidak? Saya tidak tahu. Coba naik. Kasep Bu, kasep. Nah, tapi kalau misalnya posisi kalau misalnya anak itu waktu masih kecilnya bisa optimal dua-duanya, kemudian nah akhirnya dia juga gampang untuk beradaptasi, gampang untuk diajak bercanda ya dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Itu contoh-contoh kalau misalnya anak yang jadi kecerdasan itu bukan yang optimal tuh kognitifnya saja, Bu. Ya kan? Tetapi kalau zaman sekarang itu adalah banyak hal, terutama emosi. Bagaimana anak itu bisa mengendalikan emosinya, bagaimana dia bisa punya teman banyak. Ya. Karena apa? Sekarang anak kalau pintar tetapi ya bersosialnya kurang, maka dia sulit untuk bisa diterima di lingkungan dia berada.
ya kan? Terus emosinya juga kalau misalnya dia tidak bisa mengontrol emosinya, juga iya otomatis mempengaruhi. Oke, bisa dipahami, cukup jelas. Nah, yuk kita lihat bagian bawah. Optimalisasi daya ingat dan belajar. Anak usia 0 sampai 3 tahun didominasi otak kanan. 0 sampai 3 tahun. Ya pantesan anak-anak itu pada nggak bisa diem ya eksplorasinya yo. Makanya, aduh deh, ya Allah, teks mama beresin, berantakan deh. Ya Allah. Ya. Otak kanannya kan seni ya benar eksplorasi dan bergeser ke otak kiri setelahnya. Simulasi dini membantu mereka memahami konsep dengan lebih cepat dan konsentrasi lebih baik. Kemudian pemecahan masalah yang lebih baik. Kombinasi pemikiran logis kiri dan intelek kanan memungkinkan anak mencari solusi masalah secara lebih efektif dan inovatif. Pengelolaan emosi dan sosial. Otak kanan berperan penting dalam memahami bentuk, ruang, musik, serta mengekspresikan dan membaca emosi. Nah, catat tuh ya, emosi. Itu otak sebelah kanan. Nah, kemudian perkembangan fisik dan saraf. Stimulasi dini seperti olahraga, permainan konstruktif mendukung pertumbuhan sel saraf dan koneksi antar neuron. Lihat. Nah, sekarang coba diintrospeksi. Olahraga, kita memberikan olahraga buat anak itu setiap hari ono apa ora. Kalau ora ono berarti kan otomatis paham. Itu mempengaruhi. Ya kan? Nah, jadi nggak bisa kalau misal permainan konstruktif seperti misal balok, mombik, itu kan dia duduk di tempat, stay, betul nggak? Sementara olahraga itu kan menggerakkan ya antara kanan dan kiri dari atas sampai bawah, koordinasi, ya kan? Bisa dipahami makanya kenapa Bu Wida tuh Papa sangat keras dalam arti kata, wes fisik motorik kan dibagi dua aja Bu, aspek motorik kasar dewe, aspek motorik halus sendiri. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman itu membuat rancangan motorik kasarnya sendiri, motorik halusnya sendiri, begitu. Ya. Lihat, cara melatih kedua belahan otak sejak kiri, menggambar, sering. Oke, melukis sering, bermain musik sering, bermain peran sering. Otak kiri, bermain puzzle, catur, teka-teki, belajar membaca, menulis. Nah, dari segi makanan, ya kan, ada kayak omega 3, DHA, dan nutrisi untuk otak. Ya. Oke, sudah bisa dipahami apa itu pentingnya menstimulasi. Nah, jadi dari apa yang Wida sampaikan, ya, kalau RPPH kita lebih cenderung pada tidak memasukkan semua aspek perkembangan anak, tidak terkontrol ya, mana dominan pemberiannya, maka otomatis kan teman-teman tanpa disadari sudah ya melanggar ya teori ini. Melanggar apa sih maksudnya tidak ikut dengan teori ini untuk bisa menyeimbangkan antara belahan otak kanan maupun otak kiri maupun teorinya si Howard Gardner. Pernah dengar kecerdasan majemuk? Pernah? Nah, ini kecerdasan majemuk ya. Tahun 83. Jadi kecerdasan manusia itu bukan hanya IQ saja, tetapi ada banyak. Nah, satu, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matematis, visual spasial, ya. Nah, siapa yang masih belum paham apa itu visual spasial? Apa Bu Erni? Apa yang kamu mau tanyakan? Bu Erni, ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Bu Amalia, aku mau tanya dong, kalau orang punya kecerdasan visual spasial yang tinggi, kira-kira
Pekerjaannya kira-kira pekerjaannya apa saja? Bisa di desainer, Ibu. Yo, desainer baju, desainer ruang Desainer rumah, grafis. desainer Desainer grafis, grafis, pelukis. pelukis, desainer baju udah ya. Penjahit baju perlu nggak? Bisa, Bu, karena kan bikin pola dulu sebelum membuat baju itu. Ya, sip. Jadi bukan hanya tentang desainer, sekarang tukang baju, tukang dekor, tukang rias manten pun ini berarti punya kecerdasan visual spasial yang lebih tinggi daripada kita. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya bahasa, kira-kira Bu Ririn, pekerjaan orang yang sangat lebih dominan kecerdasan bahasanya itu biasanya pekerjaannya apa? Bu guru, Ibu. Guru, saya guru. Penyanyi, MC, Bu. MC, terus apa lagi? Jurnalis. Entertainment, Jurnalis bisa ya, Bu? ya. Bisa. Penerjemah, Wartawan, wawancara, pengacara, penyiar. Wawancara, yo. penerjemah Wartawan, bisa yo. nggak, Bu? Penerjemah, Apa? penerjemah Bisa. bisa. Betul. Penulis bisa, ya kan? Pembawa berita, emang gampang apa? Jadi bawain berita, ya kan? Itu kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Terus kecerdasan kinestetik, kira-kira pekerjaannya apa? Penari, Penari, terus apa lagi? Ya olahragawan, olahraga. atlet. Yo, Atlet, Bu, atlet. Dokter, senam juga iyo. Ya dong. Balet. Balet iyo iso. dokter, Bu, Apa kui? dokter, Bater. dokter, Oh dokter. Dokter kui ya nggak bukan hanya kinestetik tubuh wae. oh bukan ya. Bukan. Kalau Dia bukan, kalau dokter tuh ya contoh dokter Tompi, tahu dokter Tompi nggak? Tahu, Bu. Tahu penyanyi itu. Penyanyi. Iya apa wae coba kecerdasannya. Iya. Ahli kecantikan. yang jelas kognitif ya, Bu. Mana? Musikal. Visual spasialnya. Kan aku mau rubah hidungnya Bu Ririn, berarti aku harus punya visual spasial yang cantik, bagus. Ya dong. Dokter bedah berarti, Bu. Dokter bedah. Ya iya kan berarti dia punya ini visual spasial. Matematikanya juga lancar dia, hitungannya. Kan kayak bedah kan harus aku ngerti asimetris kira-kira hitungannya berapa senti ini. Akuntan juga masuk. Dokter Tompi kok bisa ngomongin akuntan toh, ya Allah. Aku kan takon mau dokter Tompi ini duwe kemampuan apa wae yang tinggi. Oh Kan iya. Iya Bu, iya Bu. Banyak visual spasial, musikal. Dia punya banyak karena dia punya Banyak musik itu, Bu. juga, berarti kan dia musikalnya tinggi, Iya. kemudian visual spasialnya tinggi, logis matematisnya tinggi, bahasanya yang ngomong untuk meyakinkan Bu Ririn untuk merubah operasi hidung tuh gimana kalau nggak punya bahasa yang bagus, ya kan? Yes. Yakin. Ya, Benar, Bu. Bu. Kan ego dulu, Bu ya. Ya iya dong. Jadi kan perlu penyampaian yang bagus kan hingga Lemes ya, Bu. meyakinkan. Iya. Lemes. Salesnya jalannya tuh. Iya. Ya kan? Berarti untuk beliau ya kan, berarti hampir banyak dia memiliki dari kecerdasan ini ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman ya, nah jadi kalau mau anak itu memiliki kecerdasan majemuk yang optimal, ya berarti kan kita harus memberikan stimulasi walaupun nanti
Nah, kita berikan stimulasi nanti tetap nanti pada akhirnya dia akan lebih cenderung dominan mana gitu loh. Paham ya? Tapi kan sebenarnya kayak dokter tampil lah gitu loh. Kita memberikan sejak kecil, sejak dini semuanya nih, semua aspek. Nah, nanti aspek-aspek itu nanti akan lebih ke dominan mana itu balik lagi ke dia. Bisa dipahami? Cukup jelas? Oke, nah sudah ya, paham ya maksud Wida kenapa kok RPPH harus setiap hari itu harus semua aspek perkembangan anak ada. Nah, sekarang teman-teman setelah Wida sampaikan ini, maka Wida semoga wawasan teman-teman jadi terbuka dengan setelah Wida menyampaikan ini, terus teman-teman akhirnya, oh iya Bu Wida, aku setuju dengan dirimu. Jadi aku ikutinmu gitu ya. Ikutin konsepmu gitu. Oke, bisa dipahami nggih? Nah, itu. Nah, terus oke. Sekarang siapa yang kemarin RPP-nya sudah diperbaiki? Boleh kita cross check lagi, benar nggak memudahkan kita sebagai pembaca, mudah membacanya, mudah mengkoreksinya. Bu Ririn mau dibagikan punyamu, di share screen kan? Punyanya KB, Bu. Kapan hari sudah, Ibu? Udah direvisi belum dari coretan Wida? Sudah dirapikan lagi. Sudah. Udah, ya itu coba aku lihat. Jadi teman-teman yang belum Wida revisi, tolong langsung dieksekusi ya, diperbaiki, dikasih kode-kode ya, kode aspek perkembangannya, kemudian dikasih kode di pembukaan sampai penutup, kasih kode aspek perkembangannya. Jadi akan memastikan bahwa tujuan pembelajarannya apakah sudah terrealisasi di pembukaan sampai penutup begitu. Sudah bisa di-share-kan Bu Riri? Coba. Iya, itu masih ada Bu Wida yang share screen. Oh, mana? Oh iya ya, Bu Ida masih share screen. Bu Riri nggak ngomong, aku kan lagi asik. Di Surabaya nggak hujan, Bu? Nggak kelihatan mendung. Di sini panas. Sudah terlihat, Kak, Ibu? Sudah, ampun. Itu dikasih warna aja, Bu. Yang 6 MK-nya dikasih warna, terserah warna biru kek, warna merah kek, terserah loh. Biar memudahkan. Ini langsung kinclong gitu, langsung kinclong. Nggak kelihatan warna orange, warna ungu aja. Warna tua-tua, warna hijau tua, warna ungu. Teman-teman yang belum, tolong segera dieksekusi ya. Nanti tolongnya kalau nggak segera diperbaiki, teman-teman nanti lupa. Ya, soalnya kan kita sadar diri, kita sudah tua. Oh, ya kan? Ingatnya pas waktu awal. Esok-esok bisa nak tumbukan masalah-masalah kehidupan. Otomatis kau lalin nih. Apa yang diperbaiki? Jadi kalau udah segera dapat ilmu, segera
Jangan ditunda-tunda kok, engkau malah nanti lupa pas waktu wayang memperbaiki. Ya. Ini motorik halusnya, oke. Berarti motorik halusnya ada 2 ya Bu, dirimu ya? Iya Ibu. Oke, double. Bu Ida boleh double, boleh. Pokoknya yang penting asal udah ngerti, ya kan? Gitu. Intinya semua tujuan pembelajaran kalau kita masukkan di tujuan pembelajaran berarti harus ada evaluasi. Gitu. Konsepnya seperti itu. Ya. Oke, yuk kita lihat di pembukaan sampai penutup coba. Sampai penutup. Berbaris. Nah, MK-nya itu diwarnain. Masuk kelas pura-pura naik mobil. Nah, ice breaking bahasanya diwarnain. Ada 2. Tadi tujuan pembelajaran ada 8 teman-teman. Yang motorik halusnya tadi ada 2. MH-nya 3 udah. Terus kognitif 4. Seni 5. Motorik halus 6 lagi. Terus di istirahat dia 7, oke. Tidak boleh di jam istirahat di aku nilainya, boleh. Penutup 7. Di istirahat, nggak di ini, nggak ditaruh di penutup. Oke. Iya. Enggak Ibu. Boleh ya? Boleh aja. Intinya selama teman-teman paham, teman-teman bisa melakukan penilaiannya, is okay. Oke, itu konsepnya Bu Ida, ya. Oke, Bu Ida sudah 8. Berarti yang di checklist, ya kan. Nah, menggerakkan mobil, menggerakkan indikator penilaian instrumen checklist, terus nyanyi, menempel, mewarnai gambar, menghapuskan gambar. 4. Oke. Oke, Bu Ida teman-teman mau Bu Ida kasih contoh cara membuat rubrik tapi palanya nggak pakai pusing, mau? Sangat mau. Ini saya Sangat stop Tolong sharing di ya Bu. stop dulu. Iya. Oke, ini saya menggunakan aplikasi. Bentar ya, aplikasinya jangan di sini. Aku lagi mau otak-atik saya. Kalian teman-teman sudah biasa pakai ChatGPT. Nah, ya, ChatGPT itu bisa membantu kita, tapi juga bisa merusak, ya. Merusak sesuatu kalau teman-teman tidak paham, tidak tahu. Jadi contoh misal, ya kan, teman-teman bikin, tolong buatkan saya skripsi dengan judul gini, gitu. Terus copy paste pindahkan, plok tiplok gitu ya. Nah, itu yang salah. Kenapa salah? Karena sebuah penelitian pun kita harus pahami. Kita mau peneliti tentang apa, paham alurnya, dan lain sebagainya. Jadi, ChatGPT ini adalah membantu kita, ya kan? Bukan, belum, tunggu habis di copy. Itu kan di copy, dibaca, benar nggak apakah itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Iya kan? Kadang-kadang kan teman-teman nggak dibaca langsung ditempel aja, ya toh. Makanya kadang-kadang aneh, ya kan? Misalnya pertanyaannya apa, Bu Ida minta apa, jawaban teman-teman apa. 1, kemungkinan salah memberi perintah, gitu. Ya kan? Sama teman-teman tadi
langsung kopas doang. Apakah ini seperti yang kita inginkan atau tidak? Teman-teman nggak meng-cross check. Paham ya? Nah, jadi mau pakai alat apapun tetap harus dibaca teman-teman. Ya, clear? Cukup jelas? Oke. Sekarang tadi Bu Rin aku minta tolong. Tadi ada lembar observasi apa saja sayang? Itunya apa? Maksud juga. Apa aja tadi? Kegiatannya, nama kegiatannya apa aja? Mengelompokkan gambar. Kelompokkan gambar apa? Gambar itu Bu, kendaraan darat. Kan Mengelompokkan gambar kendaraan darat berdasarkan tolong buatkan rubrik penilaian dengan skala Likert 1 sampai 4 terkait indikator kemampuan. Jadi kegiatan itu kita kaitkan dengan bahasa istilahnya kemampuan. Kemampuan apa yang mau Bu Riri nilai? Kemampuan anak mengelompokkan gambar apa tadi? Kendaraan darat berdasarkan jumlah roda, Bu. Oke. Kendaraan darat. Ada berapa kendaraan daratnya? Ada roda 2, roda 3, dan roda 4, Ibu. Oke, roda gambarnya roda 4-nya ada berapa keping, roda 3-nya berapa keping, roda 2-nya berapa keping. Begitu ya, Bu ya. Nah, itu kan teman-teman kan kadang-kadang nggak memikirkan itu, betul? Iya. Betul. Nah, sekarang kira-kira adil nggak Riri menyediakan gambar roda 4-nya ada 10, ya kan? Roda 3-nya cuma 3, ya kan? Terus roda 2-nya ada 5. Bingung kan? Betul? Ya. Jadi harus sama ya, Bu? Kalau bisa semuanya sama. Nah, itu kadang-kadang kita nggak memikirkan, betul? Iya kan? Nah, terus gimana Bu Ida? Sedangkan memang kok kendaraan segi 4-nya banyak. Ya berarti pada hari itu kegiatan mengelompokkannya cukup ya, membandingkan misalnya ini kan Ibu Ririn kan ngacak nih, ya kan? Ngacak, ya kan? Ya tadi misalnya nggak Bu, saya nggak terpikirkan tadi jumlahnya memang pas saya ini kan nggak sebanding Bu. Jadi kan yang kita nilai kayak gini. Misal ya, indikator kemana pengelompokan gambar kendaraan. Itu kan kendaraan daratnya kan macam-macam tadi, roda 3, 2, ya kan. Tetapi roda 2 dan 3-nya itu jumlahnya cuma sedikit misalnya. Ya, nggak sebanding. Nah, akhirnya kita pakai bahasanya gini teman-teman, kalau jumlah kartu gambarnya itu berbeda-beda antara 2, 3 dan antara roda 2, 3 dan 4, maka caranya yang kita berikan perintah, ya kan? Jadi anak itu cuma disuruh untuk mencari ya, mengelompokkan kendaraan darat yang memiliki roda 4. Nah, roda 2 dan 3-nya kan kita udah dicampur adukan, itu kan berarti anggapnya sebagai pengecoh mereka, betul? Iya, betul Bu. Nah, berarti nggak usah sebutin, ya kan? Jadi tolong buatkan rubrik penilaian skala, skala Likert. Ini udah aku share kan belum ya? Belum Ibu, nggak terlihat. Udah baru, udah. Dicatat formnya Bu Ida. Nah, nih, activity
Dengan kata-kata seperti ini, tolong buatkan rubrik penilaian dengan skala 1 sampai 4 terkait indikator kemampuan anak mengelompokkan gambar kendaraan darat berdasarkan kendaraan darat beroda 4 dengan total jumlah kepingan gambar 10. Paham ya? Maksudnya Bu Ririn ternyata punya 10 gambar yang kendaraan yang rodanya berjumlah 4. Gitu ya, paham ya? Paham tidak kalimat Wida? Kurang besar tah? Nah, aku besarkan lagi. Sudah kebaca? Sudah, Bu. Sudah? Jelas enggak? Ini kalimatnya Bu Wida. Ya, jelas, Bu. Oke ya, sudah ya. Kita akan buktikan. Nah, lihat. Sangat baik adalah anak mampu mengolah 9-10 gambar kendaraan darat dengan tepat tanpa bantuan. Bu Niswa langsung, yeay, senangnya hatiku. Jadi kategori baik kalau misalnya ya anak bisa 7-8 gambar, berarti ya sedikit bantuan atau masih ada kesalahan kecil. Yeay. Nah, pakailah tuh kata kunci Bu Wida tadi, tinggal diganti. Indikatornya diganti. Kemampuan anak mewarnai gambar. Tuh. Oke, paham? Understand? Jadi indikator kemampuan anaknya itu yang inilah yang tinggal Ibu gonta-ganti. Sudah, bisa dipahami. Cukup jelas. Coba nanti langsung eksekusi lah ya. Nah, kemudian dilakukan berdasarkan ketepatan pengelompokan gambar, sudah membantu minimal untuk melihat. Nah, sudah. Udah ya. Situ. Itu tips dari Bu Wida. Oke. Nah, Bu Wida, kan kalau chat GPT biasa, aku kan cuma bisa berapa? Ada batasannya ya, limit perintahnya ya. Nah, teman-teman kalau nanti ngerjain skripsi, dan terus pakai ini, nah, belilah pakai aplikasi yang pro. Jangan cuma yang biasa doang. Gratisan, Ibu. Ya, yang gratisan. Kalau yang buat harian, gratisan nggak masalah. Tapi kalau pas waktu membutuhkan lebih banyak, satu hari itu perintah-perintah, ya belilah aplikasi ChatGPT yang pro. Ya, jangan yang plus. Kalau yang plus sama pro itu lebih bagusan yang pro. Ya, begitu. Belinya di mana? Aplikasi sosmed sekarang banyak. Di keranjang. Wida biasa belinya di keranjang orange. Nah, kalau kalian belinya di mana? Sudah ya, cukup jelas. Nah, terus sekarang kita akan melihat mengenai contoh. Nah, Bu Wida kan mau minta teman-teman membuat video. YouTube-nya mana Bu Wida? Kenapa?
Ini mata kuliah apa beda? Mengenal rasa. Di sini Bunda punya 4 pion. Pion ini orang-orangan. Yang untuk Nah, ini adalah video tentang aplikasi foto media pembuatan. present kuning ditaruh sini. Yang lagi lebih banyak Untuk kelompok ini warna apa? kalau misalnya videonya langsung dalam Ya, di coklat. kelompok kecil yang lagi ngebahas tentang media. Orange, kelompoknya warna orange. Kamu warna putih ya. Nah, ingat-ingat, present tadi warna pink. Jihan ini warna coklat. Alia warna orange. Alia warna Putih. putih. Coba, oh kamu di sebelah saya. Sebentar, kamu di sini duduk sini. Aska duduk sini. Nah, Askanya duduk sini. Aska kamu tetap di sini. Aska duduk. Nah, sudah yuk. Bumping duduk. Bumping. Oh ini lagi. Bumping yuk. Oh, nomor 1. 2, 3, 4. Gunting batu kertas. Ini kalau anak ngerti, nggak ngerti. Nah, oke. Ini memang salah RPL deh, Bu. Ini RPL nggak salah. Tuh RPL kelas H. Benar. Kakak kelas Ibu. Terus nah, jangan-jangan gara-gara aku gawe cepatnya lu kalian terus kenapa juga di sana ya? Nah, aku cepatkan ya. Oke, lagi beda. Babi anak itu kan media belanja, jadi mereka disuruh meningkatkan yang mereka inginkan. Jadi, anak satu ingat media ini hanya buat 2 orang. Nah, ini video tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi Udah Luis, Bu. wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Firda Aslihatul Kirom dengan NIM 010 dan rekan saya Nurul Kurnia Cahyani dengan NIM 013. Pada video kali ini, PE SNL yang telah kami buat. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam. Sebelum kita memulai permainan ini, nah, kemudian di sini terdapat beberapa barang-barang ya. Yang pertama yang dibutuhkan. Yang pertama pastinya ada pion. Kemudian
ada dadu putar yang sudah kami modifikasi. Nah, untuk pion-pion ini terdiri dari berbagai warna, ada hijau, biru, kuning, dan juga merah. Nah, selanjutnya di sini kami juga sediakan leaflet atau brosur yang menjelaskan bagaimana fungsi APE, cara penggunaan, dan apa saja manfaat yang didapatkan, sekaligus kontak yang dapat dihubungi apabila ada yang berminat untuk membeli APE kami. Baik, untuk selanjutnya setelah anak selesai bermain, di sini kita bisa melatih anak untuk bertanggung jawab dengan cara mengembalikan atau mengemasi barang-barang yang sudah dipakai ke dalam kotak. Kemudian ditutup lagi, dan di sini juga ada kuncinya dan dikunci lagi. Dengan begini, permainan akan menjadi rapi dan tidak memakan tempat terlalu banyak. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan. Oke, jadi apa sih anak-anak yang reguler waktu itu saya minta kalau mau ini tolong dibuat media pembelajaran, terus juga tempat alatnya, wadahnya supaya lebih rapi gitu loh, ada tempat penyusunannya. Jadi kalau misal teman-teman kan mau bikin anak-anak itu konsisten, terus rapi, tahu tempatnya, alat permainannya kan, berarti kita harus ketika merancang suatu media juga harus merancang tentang itu media mau kita taruh di mana gitu ya. Paham ya? Cukup jelas ya. Kalau tahu ini buku subscribe. Ini coba ada 6. Oke lah, kita tonton. Tutorial cara bermain APE Chills House. Dibuat oleh Siti Fatima dengan NIM 016 dan Friska Olivia dengan NIM 041. Alat dan bahan. Alat ada gergaji, penggaris, pensil ballpoint, gunting, tang, meteran, kuas, palu, capitan, dan spek. Bahan triplek kertas saat makan hamster, triplek menjadi 6 bagian. Lubangi 2 lubang pada. Selanjutnya yang kelima, merah muda sebagai salur hamster, yang ke-9 lubang kandang hamster. Selanjutnya adalah cara bermain. Yang pertama, anak akan memasukkan makanan hamster ke dalam saluran. Oke, ini kurangnya di mana? Harusnya ketika dia jelasin juga ada fotonya, paling minimal. Betul Bu? Bu Mira paham yang maksud saya? Jadi ketika kayak begini, potong triplek menjadi 6 bagian, harusnya dia menyediakan adanya gambar supaya kita tahu gambarannya seperti apa. Iya kan? Habis triplek dengan kertas HPR itu harusnya juga ada fotonya untuk menunjukkan seperti apa. Ya, jadi bukan hanya tulisan seperti ini gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, Iya Ibu. nah ini loh kayak gini. Nah, memasukkan Masukkan makanan hamster menggunakan capit ke dalam cerobong yang berwarna merah. Sesuai dengan tadi saluran makanan, bahwa cerobong yang digunakan adalah cerobong yang warna merah. Selanjutnya, proses memasukkan minuman hamster ke dalam cerobong yang berwarna merah muda. Tadi kesabaran anak juga masukannya satu-satu pakai sendok. Anak yang nggak sabar tinggal tuang aja pakai botol masuk cerobong gitu ya. Proses yang terakhir, anak akan memberikan tanda centang pada tanggal atau jadwal makan hamster. Dan itulah tadi video tutorial cara bermain APE Chill House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2020A
akan memperkenalkan tentang alat permainan edukatif yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Indriani dengan NIM akhir 009. Dan saya Firasya Nurin Kairina dengan NIM akhir 028. Untuk yang pertama, alat permainan yang telah kami buat yaitu merupakan papan yang berjudul Dress Up Board. Papan ini kami beri nama Dress Up Board karena papan ini berisikan permainan edukatif yang memasang kancing dan resleting baju. Selain itu, pada papan ini juga menyediakan permainan memasang puzzle, memasang tali sepatu, dan juga meronjing. Nah, papan mampu menstimulasi itu pada permainan. Pakaiannya sendiri baju dengan berbagai jenis kancing dan jadi resleting. buka teman-teman. Untuk yang pertama, di sini kami menyediakan baju dengan resleting Jepang yang anak dapat memainkannya dengan cara membuka dan menutupnya. Kemudian, pada bagian bawahnya terdapat permainan puzzle yang dapat dimainkan oleh anak usia 4-5 tahun. Baju ini dapat diletakkan di sini untuk para orang tua atau guru sebelum anak memulai menyusun puzzle. Untuk yang selanjutnya di sini adalah tali sepatu. Di sini anak dapat belajar untuk menali sepatu. Untuk yang di sebelah kanan ada baju yang berkancing yang bertujuan agar anak dapat melatih kemandiriannya dengan mengancingkan bajunya sendiri. Lalu untuk yang di bawah ada resleting jaket yang berguna untuk melatih kemandirian anak juga karena anak rata-rata kesulitan untuk memancing atau resletingkan jaketnya sendiri. Lalu untuk yang terakhir ada kegiatan meronceng. Ini dilakukan untuk melatih motorik halus anak dan disediakan kantung untuk tempat manik-manik. Selain itu, meronceng ini dapat melatih kemampuan kognitif dan berhitung anak.
PAUD 2020A. Media APE ini biasanya besar ini menunjukkan pukul berapakah sekarang, ini menunjukkan jam berapa. Waktu yang digunakan ketika belajar ya. Iya, jadi APE ini kita gunakan sebelum pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah ya. Soalnya kita sudah persegi sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada di sini papannya, daily board ya. Jadi di sini tuh sudah dilengkapi untuk mengetahui tanggal. Di sini sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Jadi ini kita geser, lalu yang lubang ini kita paskan di Jangan itu dikasih suara kayak gini doang. Sudah cukup? Teman-teman, sudah cukup? Cukup jelas? Jelas. Jelas. Sudah. Oke, kalau sudah cukup jelas. Ya, jadi kurang lebih itu tugasnya teman-teman merancang satu media pembelajaran ya dari RPPH yang teman-teman sudah buat. Intinya saya nggak mau ini ya, coba dicermati RPPH teman-teman mana yang mau diambil dijadikan media pembelajaran, yang mau jadi salah satu bagian mata kuliah ini gitu ya. Jadi ada video tutorialnya, yang kedua video implementasi waktu penggunaan media tersebut ya. Bisa dipahami, cukup jelas? Ada pertanyaan? Video cara membuatnya ada Bu, atau hanya foto-foto yang kayak seperti tadi untuk Ya, membuat? Bu Ririn kalau misalnya membuat videonya agak berat, jadi Bu Ririn boleh difoto, nanti kan digabungin tetap jadiin video, atau Bu Ririn kan bisa kan? Paham nggih? Iya, Bu. Dan dijelaskan gitu loh. Oke. Nah, terus teman-teman di sini teman-teman kelas K, ini ada teman-teman kelas I yang baru bergabung ya. Tadi nggak tahu Bu Ida nggak menggabungkan apa sih itu loh jamnya dengan yang jam yang sama. Oke, untuk kelas teman-teman I tadi Bu Ida tuh menjelaskan mengenai kepada kelas K bahwa kenapa sih RPPH itu harus masukkan semua aspek perkembangan anak? Karena dari Bu Ida S1 sampai Bu Ida S Mambo ini ya, Bu Ida meyakini bahwa pemberian stimulasi pada semua aspek perkembangan anak itu adalah menjadi hakikat yang paling dasar ketika kita menjadi guru PAUD. Kita harus mengoptimalisasikan semua perkembangan anak menjadi bisa optimal. Nah, agar anak bisa menjadi optimal, maka kan kita harus setiap harinya memberikan stimulasi pada semua aspek tersebut. Nah, khusus motorik halus, nah itu Bu Ida asumsikan Bu Ida pecah menjadi dua, yaitu motorik kasar sendiri, motorik halus sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan teman-teman ya akan membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan motorik kasar anak juga dan motorik halus anak juga pada hari itu ya. Kemudian dengan kita memberikan stimulasi semua aspek perkembangan anak, berarti kita mengacu pada ya teori majemuk, kecerdasan majemuknya
Howard Gardner. Ya, di mana menurut Howard Gardner bahwa kecerdasan itu bukan hanya berdasarkan pada IQ saja, tetapi ada 9 kecerdasan, yaitu linguistik, yaitu kecerdasan kata, logika matematika, itu berkaitan kecerdasan angka, visual spasial itu terkait dengan kecerdasan ruang, ini cakupannya luas ya, dimana kalau kecerdasan visual spasial itu contohnya adalah desainer baju, tata make up artist, MUA ya, terus desainer dekorasi pengantin, itu termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi. Arsitek itu juga termasuk yang memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi. Kemudian ada kinestetik tubuh atau kecerdasan fisik, ini biasanya ya penari, atletik, ya kan, olahragawan, semua ini masuk kepada kecerdasan kinestetik tubuh. Kemudian kecerdasan musikal, biasanya penyanyi, kemudian pianois, dan lain sebagainya. Bu, Niken Salindi termasuk musikal? Iya, Niken Salindi termasuk musikal. Terus sudah gitu, Didi Nini Towok juga termasuk kecerdasan musikal yang tinggi. Terus Sri Mulat, anggota Sri Mulat itu memiliki musikal yang tinggi juga. Ya. Kemudian interpersonal, yaitu kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau intrapersonal adalah pemahaman diri sendiri tentang diri kita. Maksudnya apa beda kalau intrapersonal? Jadi kalau kita sangat memahami diri kita, itu biasanya akan mencegah diri kita menjadi orang yang sombong, diri kita menjadi orang yang mudah iri hati sama orang lain. Biasanya orang yang memiliki intrapersonal cerdas yang tinggi itu sedikit ya, maksudnya tidak suka gibah gitu ya, tidak suka jelek-jelekin orang lain. Itu dia biasanya karena dia punya ini, jadi dia berusaha untuk ini, ngapain aku ngatain dia, tapi aku sendiri masih seperti itu, kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian kecerdasan alam, yaitu intinya kecintaan kita terhadap lingkungan sekitar, cinta binatang, cinta pada tanaman. Cintanya bukan dalam arti kata menduakan Tuhan, bukan, maksudnya dia suka merawat tanaman, suka merawat binatang, itu adalah masuk ke dalam kategori natural. Nah, kemudian yang ke-9 adalah eksistensial. Ya, ini adalah tambahan. Ini maksudnya apa beda eksistensial itu? Jadi gini, dia kalau orang yang memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi itu biasanya ditambah kecerdasan intrapersonal yang tinggi, biasanya dia contohnya alim ulama ya. Alim ulama dalam arti kata alim ulama yang benar-benar dia tidak dia kalau misalnya teman-teman bertanya, dia akan menyampaikannya dengan mudah. Dia tidak mudah untuk istilahnya, tidak suka istilahnya. Bu, kasih contoh Bu Ida. Maksudnya kayak ini, ada kan misalnya tokoh agama tetapi ternyata dia melakukan yang diomongin gitu kan. Misalnya nggak boleh kita itu ria, misal gitu ya, jemjalik ya. Misalnya, gitu. Tapi ternyata aplikasinya dia masih menunjukkan ada yang sifat-sifat seperti itu gitu ya. Itu bukan orang yang eksistensial tinggi, tapi biasanya orang yang eksistensial tinggi itu membuktikan antara omongan dengan tindakan perilaku begitu. Ya. Tuh, kemudian ya, alasan yang ini adalah terkait dengan optimalisasi ya fungsi otak sebelah kanan dan kiri. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang apa itu maksudnya optimalisasi otak sebelah kanan dan sebelah kiri, teman-teman harus tahu bahwa otak kita itu dibagi, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri.
Dimana kalau sebelah kanan itu terkait dengan ya kreativitas, intuisi, seni, emosi, dan pemikiran holistik ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang kaku, kurang bisa diajak bercanda, terus kemampuannya dia melukis, menggambar itu lemah. Nah, berarti waktu masih kecilnya itu stimulasi terkait dengan belahan otak kanan itu masih sangat kurang, masih minim. Sehingga anaknya istilahnya kaku sifatnya, ya. Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri itu kita memberikan stimulasi dari segi bahasa, terus kognitif, ya. Itu bisa melalui ya permainan atau apapun itu ya. Nah, biasanya orang-orang yang dominan untuk distimulasi belahan otak sebelah kirinya adalah dia punya kepintaran, ya, pintaran yang tinggi. Tapi sekarang Bunda tanya, kalau misalnya orang itu pintar tapi attitude-nya kurang, menurut teman-teman itu mempengaruhi enggak? Mempengaruhi enggak? Ya Bu, mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, pengaruhnya pada apa? Ya, bisa saja dia orang itu pintar, tapi kalau dia sombong, dia suka marah-marah, mana ada anak buahnya yang betah. Betul? Paham ya? Jadi, kita otomatis harus menyimbangkan antara belahan otak kanan dan kiri. Nah, bagaimana caranya ya? Tadi dengan kita merancang RPPH kita, ada 7 aspek perkembangan anak. Itu maksudnya. Oke, bisa dipahami, cukup jelas. Ya, karena jujur nih teman-teman, kemarin kita sudah bedah kan contoh-contoh pembelajaran RPP Deep Learning, ternyata nggak semua aspek terlihat, terbaca, iya kan? Iya enggak? RPP contoh RPP. Ini teman-teman sudah panas sih, contoh RPP Deep Learning untuk PAUD. Oke. Oh, mana yang mau dibuka? Yang 3 sampai 4 apa 5 sampai 6? 3 sampai 4. 3 yang 5 sampai 6 kemarin sudah kita pelajari ya. Dan ternyata nggak semua aspek muncul di situ. Itu yang membuat agak bingung. Iklan. Ini dah suruh nonton dah. Oh, karena di sini teman-teman. Oke, sekarang kita mau baca yang mana? Tentang apa materinya? Monggo, terserah. Teman-teman yang menentukan. Buka yang mana? Sayangi binatang? Binatang Bu, iya Bu. Ya, sayangi binatang, kita buka coba. Apakah sudah semua aspek perkembangan anak ada? Tuh, tujuan pembelajaran cuma satu. Anak mampu menunjukkan perilaku menjaga kebersihan dan keselamatan binatang sebagai rasa sayang. Cuma 2. Perilaku dan keselamatan binatang.
Tadi apa? Tadi cuma 2 doang, apa aja tadi? Anak mampu menjaga perilaku, menjaga kebersihan dan keselamatannya sebagai bentuk rasa sayang dan syukur. Oke, ada di mana kira-kira tujuan pembelajaran tadi? 1, 2, 3, 4 pergi sekolah nggak ada. Kegiatan pematik video, uji si kucing, pemeliharaan, oke lah itu ada di situ ya, ada di situ ya. Terus apa, mengapa, bagaimana, siapa, ayo ada yang kurang nggak? Kapan, di mana itu nggak ada. Paham? Berarti kan 5W1H-nya belum berjalan dia. Ya kan? Paham teman-teman? Lihat. Ya, Keluar lebih pertanyaan apa? Apa, siapa, betul? Bagaimana? Ya kan? Di mana where-nya nggak ada. Mengapa sudah ada. Ya kan? Where yang nggak ada. Where-nya di mana? Di mana itu nggak ada. Oke. Nah, ini harus dipastikan oleh kita ada 5W1H-nya. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang kita lihat kegiatannya. Tuh. Tapi ada kegiatan anak membuat burung dari kertas origami. Nah, berarti kan tujuan pembelajarannya belum ada, betul? Betul. Nah, membuat burung dari kertas origami ini masuknya kemana? Kreativitas? Ya. Seni. Seni bisa. Oke. Berarti kan kita harusnya membuat tujuan pembelajarannya. Ya, Bu, Laila, untuk kelas K boleh keluar. Sampun. Terus sudah bisa jelas, silahkan kelas K boleh keluar kalau misalnya ada mata kuliah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat Lebaran. Terima kasih, Bu. Terima Hati-hati. kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi untuk